Alright, ya kembali lagi berjumpa bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 4 November 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Bob Dogecoin ataupun mengupdate mengenai Bob Dogecoin karena memang sebelumnya saya sempat membahas Bob Dogecoin ini di video sebelumnya, mereview daripada Bob Dogecoin ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Karena memang sempat ada penurunan harga yang signifikan meskipun memang sudah ada pembalikan arah daripada harga tersebut. Kita akan bahas mengenai hal tersebut di video ini. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita, kalian bisa like video ini dan juga subscribe channel ini agar channel ini mampu semakin berkembang memberikan informasi-informasi yang lebih update dan lebih akurat mengenai segala hal yang berkaitan dengan kripto, aset dan juga altcoin dan juga Bitcoin ya. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita ya. Sempat memang terjadi di market ya, terjadi penurunan terhadap Bob Dogecoin ini di mana dalam minggu ke belakang memang seminggu ke belakang sebelumnya sempat terjadi memang trending di Bob Dogecoin ini dan pada tanggal 2 November terjadi panic selling di sini. Apa yang menyebabkannya? Memang karena ada penarikan daripada liquidity pool ya yang dilakukan oleh developer dan kemudian ada salah satu orang ataupun kita tidak ada tersebar bahwa dikatakan Bob Dogecoin ini scam ataupun dikatakan rug pull ya karena ada penarikan daripada liquidity pool. Jadi apakah ini memang rug pull? Kita bisa cek sebenarnya dan kita bisa meng-compare ataupun membandingkannya dengan koin-koin lainnya ataupun token-token lainnya. Dan kita langsung saja kita ke chartnya. Ya di sini ya sudah kita ini di Bob Dogecoin ya pada hari ini dan tanggal 2 tepatnya. Ini adalah time frame daily ya. Kalau hourly di sini kita ke time frame daily ya, di sini memang terjadi candle yang sangat besar. Candle merah yang sangat besar, ini ada panic selling. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebenarnya bisa cek di sini menggunakan tools yang ada di sini dan memang ada beberapa YouTuber yang sudah membahas, namun apabila memang kalian belum menerima informasi dan masih mengalami yang namanya panik, kalian bisa menyimak video ini. Oke. Di sini kalian bisa copy alamat ataupun address daripada Bob Dogecoin ini dan kemudian kalian cari tools di sini dan kemudian rug check. Di sini kalian bisa paste di sini. Ini adalah Bob Dogecoin dan di sini akan kelihatan transaksi yang dilakukan oleh developer daripada Bob Dogecoin. Ya, di sini kita langsung ke tanggal 2 saja ya sebelum memang ya di sinilah terjadi yang namanya penarikan sebesar 565 BNB atau sebesar 5,6% daripada total liquidity yang mereka yang ada ya. Jadi liquidity pool-nya mereka hanya 5,6% yang ditarik di sini. Perlu diingatkan ya di garis bawahi dan setelah itu memang tanggal 2 terjadi panic selling dan kemudian apa yang dilakukan oleh developer dan mereka juga membuat klarifikasi di Twitter ya, don't panic too much FUD around us ya. Jadi ada banyak FUD ya. Dev will protect the holder so your strength ya. Jadi di sini mereka menunjukkan bahwa mereka akan melindungi para holder daripada Bob Dogecoin. Lalu apa yang mereka lakukan untuk melindungi? Di sini kita bisa lihat dari tanggal 2 semenjak harga turun mereka melakukan yang namanya buyback di sini. Kita lihat di sini buy Bob Dogecoin. Kalian bisa cek sendiri di sini. Oke ya di sini 1,6 BNB 1,4551 ya sampai dengan tanggal 3 kemarin dan juga di sini masih melakukan buyback ya. Ini artinya mereka sangat-sangat serius untuk menjaga stabilitas daripada harga daripada Bob Dogecoin ini. Dan sampai dengan tanggal 4 per video ini memang di-record ya pagi ini mereka pun masih melakukan yang namanya buyback. Lalu apakah ini rug pull ya? Kalau menurut saya pribadi ya tidak. Karena memang mereka melakukan buyback. Kalau yang namanya rug pull mereka akan kabur membawa liquidity pool yang mereka tarik. Mereka tidak akan melakukan buyback lagi. Untuk apa mereka harus balik lagi ya?
kalian bisa kalau menurut kalian bagaimana? Dan ini juga penting menjadi satu buah literasi bahwa kita juga harus meng-compare-nya dengan beberapa token lainnya. Ya kita cari saja ShipMoon ya juga. ShipMoon di sini memiliki market cap yang jauh lebih besar sekitar 2 miliar ya. Nah, dan sementara Bob.Coin baru sekitar 800 ribu US dollar dan ini sangat jauh berbeda dari sisi market cap. Namun apakah mereka melakukan hal yang sama? Kita bisa cek dengan melakukan metode yang sama di sini dan drag check dan kemudian kalian bisa paste di sini dan kita lihat ShipMoon. Ya, kalian juga bisa melakukan hal ini untuk token-token lainnya. Apa yang dilakukan oleh developer terhadap token mereka dan kalau kita lihat dari Bob.Coin ini mengingat memang mereka belum melakukan listing, ada kemungkinan mereka kepentingan yang dilakukan terhadap penarikan liquidity pool mereka adalah untuk biaya exchange ya, listing di centralized exchange karena itu memerlukan biaya yang besar ya. Di sini juga terlihat malah lebih sering lagi kalau dari pihak ShipMoon untuk melakukan yang namanya penarikan dari liquidity pool. Apakah mereka rug pull ya? Sampai saat ini mereka dan harganya pun masih terjaga dengan market kapitalisasi yang sangat besar dan holder juga sangat banyak ya. Di sini kita bisa lihat ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga kalian bisa cek sendiri ya, di sini ada penarikan berapa BNB, di sini ada 661 BNB, di sini ada 518, bahkan lebih sering ini. Namun ini tidak pernah dimention oleh daripada yang mengecek ke Bob.Coin ini. Ya kalian harus menanggapinya dengan sangat bijak dan dengan sangat cermat ya. Kalian harus, itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan yang namanya research kita sendiri karena riset itu akan membuat ataupun memberikan keyakinan terhadap kita untuk dalam melakukan investment. Dan kemudian ada hal yang sangat menarik juga sebelum kita compare ke koin lainnya bahwa semenjak terjadinya FUD tersebut dan malah ada penambahan holder yang sangat signifikan dan sekarang holdernya sudah mencapai 100.000 holder ya. Ini merupakan hal yang sangat sebenarnya ada anomali antara FUD dan juga jumlah order yang bertambah. Ya, FUD itu memang ada beberapa tujuan daripada FUD yang perlu kalian ketahui bahwa ada memang mereka sengaja membuat FUD agar mereka dapat membeli kembali di harga yang lebih murah. Ya, ada memang indikasi seperti itu walaupun memang ya kalian bisa simpulkan sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Dan kemudian ada ya dari Bob.Coin ini ya memang 100.000 holder ya, strong community around the world. Dan ada satu hal yang menarik juga bahwa Bob.Coin ini adalah token yang memberikan apa namanya, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah redistributed to holder ya, 5% ini dari jumlah selling ataupun buying. Jadi kalian akan mendapatkan 5% tax dari tax tersebut. Jadi token kalian akan bertambah. Jadi ketika ada memang fluktuasi harga yang sangat tinggi seperti kemarin, maka akan ada penambahan yang lumayan signifikan terhadap token kalian, token Bob.Coin kalian. Ya, dan juga perlu saya ingatkan memang mereka selalu melakukan yang namanya burn, yang burn-nya itu adalah sebesar 2 kali lipat dari burn sebelumnya. Dan juga beredar kabar kalau tidak salah di grup Telegram mereka bahwa pada hari ini per tanggal 4 November 2021 mereka akan mengadakan yang namanya burn massal yang dilakukan oleh holder daripada Bob.Coin. Ini menunjukkan bahwa adanya solidaritas yang sangat tinggi daripada Bob.Coin, adanya antusiasme yang sangat tinggi terhadap Bob.Coin untuk mendukung developer Bob.Coin dan juga untuk
menjaga stabilitas harga daripada BAP.coin ya. Oke, selamat buat kalian yang sudah menghold ya memang karena kalau kalian tidak terpengaruh oleh FUD yang ada. Jadi dan kemudian kita dari BSC scan ini kita bisa lihat memang 100.000 100,9 ribu address ya. Dimana pada video sebelumnya saya membahas ini masih sedikit holdernya ya, masih di kisaran 60.000 ya kalau nggak salah atau 50 ribuan ya. Kalian bisa cek kembali di video saya di sana. Oke, dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga termasuk orang yang terpengaruh terhadap FUD, terhadap BAP.coin ini atau bagaimana ya? Dan juga apa pendapat kalian tentang hal ini setelah saya memberikan data-data yang terjadi di market dan juga kita sempat mengkomparasikan dengan token lain. Apa pendapat kalian? Kalian bisa taruh di kolom komentar ya, agar kita bisa mendiskusikannya secara bersama. Dan kemungkinan ya memang apa yang bisa kita simpulkan, kalau saya pribadi menyimpulkan bahwa penarikan tersebut adalah merupakan kepentingan daripada developer untuk yang satu adalah biasanya dipakai untuk biaya daripada marketing ya, marketing fee. Dan kemudian yang kedua biasanya digunakan untuk biaya daripada listing di CEX ya, di centralized exchange. Karena untuk listing di centralized exchange memerlukan memang biaya yang tidak sedikit, memerlukan miliaran rupiah ya untuk melakukan listing di satu exchange ya. Kalian bisa mencari lebih banyak hal tersebut apabila memang kalian menemukan hal-hal baru mengenai BAP.coin ataupun hal yang belum mungkin saya sampaikan di sini, hal-hal menarik apapun ataupun kesimpulan apa yang kalian dapat dari BAP.coin ini, kalian bisa taruh di kolom komentar. Mari kita bahas secara bersama dan jangan lupa kalian untuk selalu menggunakan melakukan yang namanya DYOR ya, do your own research. Dan kemudian tetap ya disclaimer on, di sini saya bertujuan untuk sharing dan juga bertujuan untuk edukasi. Jadi segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diakibatkan oleh investasi yang Anda lakukan merupakan tanggung jawab kalian pribadi. Jadi selalu lakukan yang namanya DYOR. Ya, kalau memang video ini dirasa bermanfaat untuk kalian dan semoga saja memang bisa memberikan manfaat, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like, share, komen. Dan kita akan cukupkan video pembahasan kali ini sampai di sini saja. Kita akan bertemu di video ataupun update-update selanjutnya. Dan selalu jaga kesehatan karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting, paling penting dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk berbahagia dan salam profit. See you on the next video. Bye-bye.